Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat? Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan memulai ibadah kebaktian anak pada hari ini. Namun sebelumnya Kakak Nomi mau lihat dulu nih, apakah adik-adik sudah dipersiapkan persembahannya? Ayo, udah disiapkan belum persembahannya? Alkitabnya, udah belum Alkitabnya? Wah, udah siap semua ya? Nah, tapi apakah adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah? Wah, pantesan Kakak Nomi lihat udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng. Nah, kalau Alkitabnya sudah dipersiapkan, persembahannya sudah disiapkan, sudah pada mandi semua. Itu tandanya adik-adik sudah siap untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik semuanya Kakak Nomi undang untuk bangkit berdiri dengan sukacita, dengan semangat kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang pertama, pujian kita punya gerakan ya adik-adik. Nah, adik-adik harus ikut gerakannya ya, harus dengan semangat. Nah, kita akan angkat pujian mentega dan roti. Kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega. Ya adik-adik, kakak persilakan untuk kembali duduk. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Dipersiapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Dibuka Alkitabnya. Nah, biarkan Alkitab adik-adik terbuka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur dan juga doa perenungan firman. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat semua berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami dapat kembali bertemu dalam kebaktian anak pada hari ini. Tuhan, berkatilah juga guru-guru sekolah minggu yang akan sampaikan firman-Mu pada hari ini, agar kiranya dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada kebaktian virtual anak Minggu pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Apabila adik-adik sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama
Dan adik-adik yang belum bisa membaca di kelas Indria bisa dibimbing oleh orang tua. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik kelas madya praremaja. Apa kabar pagi hari ini? Kalian semua ada dalam keadaan sehat ya? Puji Tuhan. Adik-adik, pada minggu ini kita akan belajar tentang Yason yang baik hati. Tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab ya, dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik, pemberitaan Injil itu memang tidak mudah dilakukan ya. Tentu banyak tantangan, halangan, rintangan ya. Nah, begitu pula yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil di Tesalonika. Nah, Paulus dan Silas pada waktu itu sangat bersemangat ya adik-adik, karena mereka baru saja menerima pencurahan Roh Kudus, sehingga di dalam hati mereka masih berkobar-kobar ya, semangat untuk memberitakan Injil. Adik-adik, apa yang terjadi dengan Rasul Paulus dan Silas ini? Mereka memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat. Mereka juga mengabarkan bahwa raja yang baru itu sudah ada ya, yakni Yesus Tuhan
Yesus Kristus. Nah, yang mendengar kabar baik itu adik-adik, ada yang percaya. Namun ada juga yang tidak, ya. Nah, mendengar Rasul Paulus mengabarkan Injil seperti itu, ya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, wah, ingin menyerbu mereka. Mereka sampai mendatangi rumah Yason. Tetapi Yason yang memberi tumpangan kepada mereka, ya, berani menghadapi orang-orang Yahudi yang iri hati tersebut. Nah, adik-adik, saat ini kita belajar dari orang-orang Yahudi yang iri hati itu, ya. Nah, kira-kira nih menurut adik-adik, boleh tidak nih kita mempunyai sikap yang iri hati? Tidak boleh, ya. Nih, misalnya adik-adik, ketika temanmu rumahnya besar, ya, sementara kita rumahnya kecil. Nah, kita harus bersyukur, ya, tidak boleh iri. Meskipun rumah kita kecil, tetapi di dalamnya itu ada ketentraman, ada kenyamanan, ya. Ada damai sejahtera, tentu kita enak, ya, nikmat tinggal di dalamnya. Begitu pula nih adik-adik, misalnya temanmu ada yang punya mobil bagus, ya. Wah, kamu merengek, ya, kepada orang tuamu, ya. Ingin punya mobil bagus mah, Pak, gitu. Seperti teman saya itu, kan. Padahal adik-adik hanya mempunyai sepeda motor misalnya, atau bahkan sepeda yang digoes itu, ya. Nah, adik-adik jangan berkecil hati, ya. Adik-adik tidak boleh iri kepada mereka, melainkan adik-adik harus ada damai sejahtera di dalam hati untuk menerima setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, kira-kira apalagi, ya, adik-adik yang bisa dijadikan contoh bahwa kita tidak boleh iri hati nih. Misalnya adik-adik melihat temanmu itu, wah, bajunya bagus, sepatunya juga bagus, apalagi jam tangannya, ya, wow, bagus banget, kekinian gitu, ya. Atau HP-nya, wah, HP-nya produk terakhir nih, canggih gitu. Sementara adik-adik misalnya baju saja bekas kakak misalnya, ya. Atau sepatu juga sama, sudah, ya, biasa-biasa saja. HP juga, wah, ini yang keluaran yang lama nih. Adik-adik tidak punya seperti yang dipunyai oleh temanmu. Nah, adik-adik ingat, tidak boleh iri hati, ya. Nah, jadi adik-adik, pada minggu pagi hari ini kita belajar bahwa di dalam hati harus selalu ada damai sejahtera. Tidak boleh ada iri hati. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Ayo, temanya tentang apa? Tentang Yason yang baik hati. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Nah, saat adik-adik mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam celengan yang telah dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah adik-adik, selain kita akan memberikan persembahan dalam bentuk uang, kita juga akan memberikan persembahan dalam bentuk pujian. Kita akan angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Ya adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa, dan juga kita akan doa untuk doa penutup renungan sekaligus doa syafaat yang nantinya akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa, kami telah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berbuah bagi kehidupan kami sehari-hari, hingga kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan, agar kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih dalam masa sekolah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kiranya Engkau berikan mereka kepintaran agar teman-teman kami ini ya Tuhan dapat dengan baik belajar di sekolah. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama dan papa mereka, berikanlah mereka selalu kesehatan ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau jamah mereka ya Tuhan, berkatilah para medis yang akan merawat mereka ya Bapak, sehingga mereka akan dapat segera pulih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada minggu ini mungkin akan berulang tahun. Kiranya Engkau berkati mereka juga
Kau berikan mereka umur yang panjang dan juga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini hanya kami beralaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian kita. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian tematis kita. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya adik-adik, masih dalam sikap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu berkat kita, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Ya adik-adik, kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Tapi sebelumnya kami akan mengingatkan adik-adik. Saat ini kita masih dalam masa pandemi. Oleh karena itu kakak mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak lupa menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lalu jangan lupa juga untuk melakukan jaga jarak serta untuk rajin mencuci tangan. Itu saja. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.